Ya kalau zaman dulu ya kita taunya VGA gitu. Iya benar. Saya masih SMA waktu itu. Saya sudah main VGA Mas zaman itu. Jadi bahkan kelas 1 SMP itu saya udah beli VGA sendiri Mas. Wah. Ya 1 SMP ya. Saya nekat waktu itu ya. Beneran, saya beli VGA dari uang tabungan saya. Halo Smart User HND, welcome back di YouTube channel HND Komputer. Bersama saya Agus. Di konten kali ini sama dengan konten sebelumnya, masih dengan ngobrol seru tentang update teknologi dan juga produk-produknya. Nah, di konten kali ini HND Komputer kembali mendapat kehormatan dengan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Master Trainer dari salah satu brand yang sangat terkenal dan ternama di dunia, yaitu Intel. Nah, banyak sekali materi-materi yang keren dari narasumber saya kali ini, seperti prosesor-prosesor terbaru dari Intel nantinya, dan juga kita minta pendapatnya nanti tentang si anak bungsu dari pasar market prosesor yang baru. Tanpa berlama-lama, saya panggilkan bintang tamu yang saya sangat spesial, Mas Titan Danar. Halo bro, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas Agus. Iya, sekarang sibuk apa nih Mas Titan? Sebelumnya terima kasih sudah diundang ke Sama-sama Mas. HND Komputer. HND yang merasa terhormat kedatangan Mas Titan. Ya, tentunya ini kehormatan juga ya bagi saya. Dan selamat siang ya Smart User HND. Betul. Ya. Silakan disapa dulu Smart User HND yang ada di kamera Mas. Ya, halo Smart User HND. Ya, untuk kesibukan sekarang biasa Mas lagi roadshow ya. Lagi roadshow. Training, kemudian ya activity biasa sama partner juga. Ya. Jadi roadshow training kali ini berarti sudah di Q4 ya Mas? Ya, kita masuk Q4 ya. Dan ini yang pertama kita jalan roadshow di Makassar. Oh, jadi Makassar yang pertama untuk training yang Makassar. Iya. Wah, spesial sekali Makassar. Nah, Mas Titan, sebelum masuk ke pembahasan soal Intel nih Mas Titan, boleh kasih tahu nggak ke Smart User HND fungsi-fungsi dari core, threads, cache, TDP yang ada pada prosesor? Tapi jelasinnya sederhana aja, Mas. Iya. Jadi untuk core ini kita bisa analogikan seperti otak ya. Jadi kayak otak manusia yang bisa mengarahkan ya anggota tubuhnya untuk berpikir ya. Nah itu core ya atau otak ya. Jadi kalau prosesor ada 8 core, berarti ada 8 otak nih. Benar. Ya. Jadi ada 8 otak yang bisa mengerjakan tugas itu secara bersamaan ya. Jadi core itu kita bisa analogikan sebagai otak ya. Kemudian untuk thread itu otak yang bisa membelah ya. Artinya otak yang bisa memerintahkan, misalnya nih kita punya 2 tangan, kita otak memerintahkan tangan kiri dan tangan kanan ya untuk mengerjakan sesuatu. Jadi satu otak bisa mengerjakan 2 tugas. Oh iya. Nah itu thread. Ya, jadi kalau misalnya ada 8 otak, berarti satu otak ada 2 thread ya. Iya. Jadi 8 kali 2, jadi 16. Ya, jadi bisa mengerjakan 16 tugas. Nah itu thread ya, jadi otak yang bisa membelah. Kemudian kalau kita ngomongin cache ya, jadi cache ini kan penyimpanan ya. Iya. Jadi di otak ini kan ada memori sementara penyimpanan yang dekat ya di otak. Yang fungsinya apa ya? Untuk menyimpan data sementara yang akan diakses gitu. Jadi kalau otak ini kan ada memori khusus ya, ini yang kita bisa ingat ya. Nah itu cache, jadi semakin besar cache semakin banyak kita bisa menampung ya data, di situ akan lebih cepat ya processingnya. Betul. Nah itu cache ya. Kemudian yang terakhir TDP, Mas Titan. TDP ya. TDP itu kan basically terminal design power ya. Jadi setiap prosesor atau GPU itu juga ada TDP. Kalau di GPU kan namanya TGP, kalau di prosesor itu TDP atau terminal design power. Jadi TDP ini bagaimana prosesor itu bisa bekerja ya sesuai dengan powernya atau peruntukannya. Ya, target powernya berapa gitu. Oke. Nah, itu namanya TDP. Ya. Benar. Nah, Mas Titan, seperti yang saya bilang tadi, ini sudah keterlaluan kalau masih ada orang zaman sekarang nggak kenal Intel. Produknya ada di mana-mana. Di prosesor ada, chip grafis juga ada, motherboard apalagi, Wi-Fi sekarang. Wi-Fi juga. Semua. Terus paling baru ada handheld gaming. Juga ada Intel di dalamnya juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, Mas Titan,
seberapa penting teknologi Intel pada zaman sekarang menurut Mas Titan? Ya menurutku dengan adanya AI ya tentunya yang sekarang lagi hype juga. Jadi Intel ini kan punya ini ya punya kalau ngomongin produk itu kan banyak ya ini produk. Tapi sekarang ini yang lagi hype tuh kan kita lagi ngomongin AI nih ya. Jadi intinya teknologi AI ini ya bisa mempermudah ya pekerjaan kita, gitu, produktivitas kita gitu loh. Dan kalau kita ngomongin produk teknologi Intel ini kan tidak hanya sekedar ada AI, tapi juga kita butuh konektivitas, ya. Kita juga butuh gaming, ya. Benar. Jadi memang semuanya harus ada, ya. Jadi untuk konektivitas, ya kita tahu Intel sekarang pakai Wi-Fi 7 ya. Betul. Sudah sampai Wi-Fi 7. Wi-Fi 7 ini untuk informasi aja nih, smart user HND, itu speednya itu kalau kita download file 25 giga per 15 giga itu bisa waktunya tuh cuma 25 detik. Waktu tunggu downloadnya tuh cuma 25 detik. Itu secepat itu ya. Betul. Jadi itu intinya teknologi Wi-Fi itu ya. Salah satunya itu untuk download. Terus kemudian kalau kita ngomongin grafis ya, kita semua tahu sekarang Intel sudah masuk Core series ya 2 Core series 200 series, Core Ultra 200 series. Nah, itu GPU-nya juga sudah sangat capable untuk gaming. Ya, jadi untuk gaming AAA gaming yang berat itu sudah aman ya, sudah lancar gitu. Nah, kalau di line up prosesor sendiri Mas Titan, ke depannya ada apa-apa saja nih yang baru dari Intel? Ya, pastinya yang sekarang ini ya yang akan hadir itu kan Intel Core Ultra 200 V-Series ya. V-Series. Jadi Core Ultra seri 2 lah ya. Jadi Core Ultra seri 2 ini ya salah satu lini produk Intel terbaru ya untuk prosesor mobile ya di sistem ultra tipis ya, ultra ringan. Ya, jadi dari sisi efisiensinya tuh luar biasa banget Mas. Baterainya tuh luar biasa awet. Luar biasa. Ya, up to sampai berapa jam itu Mas Titan? Jadi untuk baterainya ini dari Intel tuh 20 jam ya, based on pengujian productivity office ya, itu bisa sampai 20 jam. Ya, jadi untuk baterai ini sebenarnya tergantung dari masing-masing brand ya. Ya konfigurasi sistemnya seperti apa ya dari baterainya segala macam. Tapi bisa saya kasih gambaran sekitar 20 jam. Itu untuk penggunaan office ya, based on pengujian ya di UL Prokion ya, yang jadi standarnya ya untuk Intel untuk pengujian productivity. Kemudian kalau kita ngomongin Core Ultra seri 2 ini juga grafisnya ya, pastinya. Betul. Itu luar biasa ya. Intel Arc Graphics ya. Jadi yang menarik sebenarnya kalau saya tuh lebih ke performa per watt. Performa per wattnya. Jadi artinya performanya meningkat, tapi wattnya tuh bisa ditekan sampai 50%. Itu yang menurut saya menarik. Ya, karena challengingnya Mas. Kalau kita bikin produk itu seiring performa naik, pasti kan konsumsi dayanya juga meningkat. Betul. Nah, itu yang di deliver Intel di Core Ultra seri 2 itu performa meningkat, tapi power bisa ditekan sampai 50%. Oke. Selain Core Ultra, line up apalagi yang di bagian di laptop standar mungkin atau di prosesor laptop untuk laptop gaming? Ya, nanti coming soon juga ya di awal tahun Mas, di event CES. Itu nanti kemungkinan besar Intel akan memperkenalkan Core Ultra 200 series ya yang khusus untuk gaming. Khusus untuk gaming. Untuk gaming. Jadi akhirannya tuh H series. Core Ultra H series 200 H series ya. Jadi kalau prosesor Intel yang Core i masih ada nggak Mas untuk kedepannya? Untuk Core i di awal tahun itu Intel sudah merubah ya, sudah menghapus ya. Jadi huruf I-nya itu dihapus ya agar apa ya? Agar mempermudah sebenarnya, mempermudah konsumen itu untuk memilih produk Intel gitu loh. Jadi kita juga lebih mudah untuk memilih gitu. Jadi ada dua kan sekarang mereknya, ada Intel Core dan Intel Core Ultra. Jadi ada dua. Termasuk di seri prosesor performa gamingnya, Core i-nya akan dihapus. Yes, ya. Jadi untuk gaming nanti juga
larinya ke Core Ultra ya. Jadi Core Ultra 200H ya, H series. Oke. Akhirannya H atau HX ya. Oke. Yang tadi kan sudah Mas Titan jelaskan di Intel Core Ultra seri 2 nih. Belum lama ini Core Ultra seri 1 juga sudah launching kan baru berapa awal bulan? Tahun, ya? Awal tahun. Awal tahun udah lagi yang baru. Akhir tahun udah ada seri 2-nya. Nah, bedanya yang signifikan ada di mana sih, Mas? Dari seri 2 dan seri 1 ini? Yang pertama itu dari sisi baterainya, Mas. Baterainya itu bisa sampai 50% dia lebih longer ya, lebih lama. Ya, itu pertama baterainya ya. Kemudian yang kedua itu AI-nya ya. AI-nya tuh 4 kali ya dia performance untuk mesin AI bang barunya kan ada ya di Core Ultra ini kan kita memperkenalkan mesin AI baru ya. Jadi Intel Core Ultra ini kan masuknya AI PC ya. Jadi AI PC ini ada mesin AI baru namanya NPU ya. NPU ya. Nanti saya akan tanya juga itu. Ya, itu. Nah, NPU-nya di Core Ultra 200 V series ini itu lebih komputasi AI-nya dia lebih tinggi ya, sampai 48 TOPS ya gitu. Jadi itu. Nah, kalau tadi kan Mas Titan sudah bilang NPU nih. Boleh jelasin sedikit ke smart user HND, NPU itu kepanjangan NPU sama fungsinya di prosesor apa? Ya, jadi NPU itu kan Neural Processing Unit ya. Jadi mesin AI khusus yang fungsinya untuk mengerjakan pekerjaan AI yang membutuhkan efisiensi ya. Jadi kalau kita analogikan itu ya kalau misalnya ya ini contoh umumnya ya di satu perusahaan gitu ya, satu kantor ya, itu kan ada pimpinan, ada tim kreatif, ada juga tim yang mobile ya. Nah, NPU itu tim yang mobile gitu loh. Gitu, tim yang mobile ya, yang bisa mengerjakan pekerjaan yang ringan ya, yang efisien ya. Nah, itu tim mobilenya itu ya, atau bisa melakukan apa aktivitas misalnya kayak minta tolong untuk fotokopi gitu kan, cepat gitu. Nah, jadi, itu kan kita bayarannya juga pasti lebih murah, lebih rendah kalau wattnya gitu ya. Beda kalau pimpinan kan harus mikirin ini ya, perusahaan harus ini ya. Jadi kan ya butuh ini lebih banyak besar gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah gambarnya. Jadi bisa dibilang kinerja CPU dan GPU akan lebih ringan semenjak ada NPU. Iya, pastinya ya. Jadi Smart User HND ini ya untuk kinerja AI ya, AI workload ini kan macam-macam ya. Tergantung kita pemakaiannya untuk apa. Ya, jadi kalau kita pemakaiannya untuk meeting ya, kayak Zoom meeting ya, atau Microsoft Teams, itu yang jalan itu kan NPU-nya ya. Jadi NPU-nya ini akan mengakselerasi ya saat kita misalnya pakai open kamera ya, kita pakai background blur. Nah, itu nanti NPU-nya yang jalan. Ya, sehingga penggunaan dayanya dia lebih rendah. Gitu. Beda kalau yang jalannya CPU kan dia lebih memakan daya lebih besar. Nah, CPU ini khusus untuk ngerjain tugas-tugas yang butuh respon yang cepat lah ya. Misalnya kalau kita mau editing foto, kita kasih filter di foto, kan kasih filter bisa berubah. Nah, responnya harus cepat tuh. Itu CPU. Oh, CPU. Ya, kalau kita mau misalnya ada foto, kita mau render foto, kita mau kita kasih ya kita hapus objek misalnya nih dari foto. Nah, itu GPU. Gitu. Jadi sudah masing-masing ada tugasnya. Jadi pemahaman yang mungkin ditangkap ini AI ini tentang NPU, padahal enggak ya. Jadi CPU dan GPU ini juga penting. Ya, ditambah NPU sehingga lebih efisien. Nah, buat smart user HND, kalau sudah punya laptop atau PC yang berbasis prosesor Intel Core Ultra, kalau mau lihat kinerja NPU-nya itu boleh buka di Task Manager-nya. Ya, Mas Titan? Betul, di Task Manager itu ada. Ya, ada tab baru di bawah CPU, GPU, dan ada yang paling bawah NPU-nya. Nanti itu bisa dilihat. Mas Titan, tadi kan sudah dibahas, Mas Titan sudah mention GPU. Nah, Mas, bagi beberapa orang masih ada yang bingung nih soal GPU. Kan kalau dulu kan kita pakai istilahnya VGA, grafis. Nah, sekarang lebih istilah trennya GPU. Nah, masih ada yang bingung integrated GPU sama discrete GPU. Itu bedanya bagaimana, Mas? Ya, jadi
kalau ngomongin GPU ini kan kepanjangan Graphics Processing Unit. Iya. Ya, kalau VGA itu Video Graphic Accelerator. Sebenarnya itu kan masalah penamaan aja. Benar. Ya, itu hal yang sama. Ya, kalau zaman dulu ya kita taunya VGA gitu. Iya, benar. Saya masih SMA waktu itu. Saya sudah main VGA, Mas, zaman itu. Jadi bahkan kelas 1 SMP itu saya udah beli VGA sendiri, Mas. Wah. Ya, 1 SMP ya. Saya nekat waktu itu ya. Beneran, saya beli VGA dari uang tabungan saya. Demi apa? Demi saya bisa main game. Gamenya waktu itu apa, Mas? Waktu itu masih FIFA sih. Oh, FIFA. FIFA 96 Pak ya? Iya. Atau 94 gitu. Ya, jadi zaman dulu, Mas. Iya. Beneran itu, karena apa ya? Ya gimana ya, kita waktu itu kan agak susah ya kalau kita mau minta ke orang tua ya. Jadi ya itu tadi pakai uang tabungan. Saya beliin GPU. Dan saya taruh di komputer ayah saya. Jadi saya kaget, ini kok beda. Ya, gitu ya. Jadi intinya kalau kita ngomongin GPU ini kan penting juga ya. Bener. Untuk mengolah grafis ya. Nah, terkait integrated dan discrete, itu kan integrated ini kan terintegrasi. Jadi artinya prosesor yang di dalamnya sudah ada GPU-nya. Namanya disingkat eGPU, integrated GPU ya. Kemudian yang discrete itu artinya terpisah, dia ada chip khusus ya. Dan biasanya chip khusus ini juga ada VRAM khususnya. Ada 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12, 16 ya gitu. Oh, benar. Jadi untuk prosesor mobile yang modern itu semuanya sudah terintegrasi GPU, integrated GPU ya. Jadi tergantung SKU produknya. Jadi kalau Intel kan sekarang yang umum ya dari i3, i5, i7 ya itu beda-beda integrated GPU-nya. Kalau i3 dia pakai Intel UHD ya, kemudian i5 itu Intel ada yang UHD juga ya, seri tertentu, ada juga yang Iris Xe gitu. Itu kalau kita ngomongin Core i ya. Tapi kalau Core series itu beda lagi namanya. Jadi kalau Core series ya itu nama integrated GPU-nya atau eGPU-nya itu Intel Graphics. Oh, Intel Ya, Graphics. kalau Core Ultra beda lagi. Nama eGPU-nya Intel Arc Graphics. Itu juga seri tertentu, Mas. Jadi nggak sih semua ya. Ini produk Intel Arc itu Intel Core Ultra itu semuanya pakai Intel Arc ya. Jadi khusus yang H series ya, itu pakai Intel Arc Graphics ya. Kalau yang U series itu namanya Intel Graphics. Walaupun itu sama-sama turunan dari Intel Arc. Oke. Mungkin kalau yang eGPU tadi atau integrated GPU tadi, bahasa paling gampangnya itu kalau dulu kita kenal dengan istilah VGA onboard. Nah, onboard ya. Kalau dulu onboardnya itu pisah dari prosesor sama VGA onboardnya. Kalau di teknologi zaman sekarang, VGA onboardnya dibawa masuk ke dalam prosesornya, gitu ya Mas Titan? Ya, jadi ya sudah satu ini ya, di satu dalam paket di prosesor onboard gitu. Ya. Nah, Mas Titan juga tadi sebutin Intel Arc Graphics. Nah, ini menarik sih karena ada beberapa klaim dalam tanda petik Intel Arc Graphics itu sudah bisa disetarakan dengan discrete VGA dari NVIDIA RTX 3050 yang low power. Boleh dijelasin bagaimana klaim itu, Mas? Ya, jadi kalau kita ngomongin integrated GPU, itu sekarang perkembangannya makin pesat, Mas. Ya, jadi saya kasih gambaran dulu ya ke teman-teman smart user HND. Smart user ya, smart user HND. Jadi waktu itu di 2010 ya saya main game ya, itu pakai GPU paling kencengnya discrete waktu itu. Itu skor 3D Mark-nya. Waktu itu kan masih pakai 3D Mark Vintage ya pengujiannya untuk DirectX. Itu skornya itu sekitar 18.000 Mas. Waktu itu ya. Iya. Itu GPU paling kencengnya di zamannya. Dan itu powernya gede banget. Iya. Sekarang kemarin 2021 itu kan Intel ngenalin Intel Iris Xe ya. Iya. Itu di Gen 12 itu saya compare integrated GPU-nya yang Iris Xe yang di i5 itu ternyata
sama seperti GPU paling kencengnya discrete ya, terpisah ya di desktop nih. Di desktop. Tahun 2010 bayangin Mas, skornya tuh 18.000. Wow. Ya, bayangin ya, ini cuma 15 watt. Ya, 28 watt lah ya. Zaman dulu berapa Mas? 200 watt lebih. Itu kan luar biasa banget ya. Itu jadi kemampuan komputasi GPU sekarang itu makin meningkat. Ya, itu Iris Xe beberapa tahun yang lalu. Nah, Core Ultra itu kan membawa GPU baru ya, namanya Intel Arc. Nah, Intel Arc ini lebih kencang lagi performance-nya. Ya, jadi sampai hingga 2 kali ya performance. Nah, kalau ditanya ini levelnya apa? Nah, kita lihat dari skornya dulu ya. Kalau kita ngomongin potensi GPU, ini kan dilihat dari skor 3D-nya ya. Jadi berdasarkan pengujian 3D Mark Times P graphics, itu skornya Intel Core Ultra 7 ya, itu sekitar 3.400 sampai 3.600. Skornya? Ya, skornya 3D Mark-nya. Iya. Nah, itu kalau kita ambil skor dari GPU discrete, ya, itu bisa selevel ya antara RTX 2050. Oh, RTX 2050. Ya, itu untuk ini ya skornya ya. Skornya. Ya, kurang lebih sekitar kurang itu. Lebih seperti itu. Karena memang segitu skor-skor yang boleh dicek ya. Oh iya. Kalau gambaran gamenya Mas, kira-kira di Intel Arc ini game-game yang zaman sekarang yang bisa running di Intel Arc, game-game seperti apa Mas Titan? Pastinya game-game baru ya itu support. Karena memang Intel Arc ini dibangun menggunakan desain GPU yang modern. Jadi punya teknologi kekinian lah, teknologi yang dipakai GPU modern saat ini. Ya, jadi contohnya seperti apa ya, kayak hardware ray tracing ya untuk reflection bayangan. Ya, kalau main game bisa lebih realistis. Gitu. Itu secara hardware-nya sudah ada, sudah mendukung, sudah ada namanya. Jadi punya fitur GPU modern. Ya, artinya untuk memainkan game-game terbaru ya dari X12, game-game terbaru lah ya. Yang kemarin misalnya Black Myth Wukong itu bisa. Ya, FPS-nya juga masih playable. Ya. Jadi untuk game-game yang mungkin yang populer kayak sebelumnya kayak Cyberpunk itu juga bahkan bisa sampai 60 FPS ya. Itu di Core Ultra seri 2. Ya, jadi sudah sangat capable untuk gaming terbaru sekalipun ya. Dan yang menarik tentu Intel juga punya teknologi namanya XeSS. Ya, jadi mudahnya ini teknologi untuk meningkatkan performa saat gaming. Ya, jadi saat kita aktifkan itu FPS-nya, frame rate-nya itu dia akan naik. Ya. Jadi ya kita bisa dapat kenyamanan ya untuk gaming lebih baik gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Ya. Nah, kalau kan main game kan biasa kalau apalagi di game notebook nih Mas ya, butuh power. Apalagi di laptop gaming kan biasanya identitasnya kalau mau main game ya harus colok power. Di Core Ultra sendiri apakah upscaling di XeSS itu butuh power listrik juga atau bisa running pakai on baterai? Pakai baterai. Oh, pakai baterai. Jadi Intel itu ada teknologi ya untuk menjaga performa ini dia tetap agresif. Jadi clock speed-nya itu ada teknologinya yang dia mengatur itu biar lebih agresif. Nah, terkait performance gaming ya khususnya untuk laptop sekarang ini yang modern ya, laptop Evo certified. Itu memang dirancang untuk performa saat on baterai, dia FPS-nya tetap tinggi gitu. Jadi nggak masalah kita mau main game dengan baterai itu FPS-nya tetap tinggi. Bahkan ada case yang saya alamin sendiri Mas. Kalau kita pakai baterai itu malah lebih tinggi FPS-nya Mas. Case-nya dipakai device apa itu Mas? Tahu nggak kenapa penyebabnya? Apa penyebabnya? Karena saat kita main game ya, kalau colok adapter itu kan panas ya. Kita colok adapter itu di bagian ininya kan kadang panas. Benar. Kita main game yang berat itu kan panasnya jadi bertambah ya. Nah, itu kadang bisa nurunin performance. Tapi kalau on baterai itu malah bisa lebih tinggi. Jadi itu balik masing brand sih. Tapi ada yang saya pernah coba, ternyata on baterai malah lebih tinggi FPS ya. Itu benar saya coba sendiri. Kalau boleh tahu device-nya pakai device apa Mas? Pakai laptop? PC? Pakai laptop. Pakai laptop.
Karena pernah saya coba juga di device handheld, saya dapat ya skornya aja seperti itu sih, lebih mantap pakai on baterai daripada on charge. Iya, tapi pakai handheld itu hari saya cobanya. Iya. Jadi kalau saya main game-game e-sport kayak Dota gitu ya, itu malah saya pakai on baterai. Saya nggak masalah on baterai, maksudnya untuk performance-nya tuh masih stabil gitu. Nah, Mas Titan, rame lagi nih istilah-istilah TOPS di prosesor Core Ultra based on AI. Boleh dijelasin sedikit TOPS itu apa, kepanjangannya TOPS sama fungsinya? Ya. Jadi kalau TOPS ya itu kan kepanjangannya trillion operation per second. Ya, atau tera operation per second. Jadi itu satuan untuk mengukur kinerja AI ya di CPU ya, prosesor ya. Jadi semakin besar TOPS, semakin tinggi komputasi AI-nya. Ya. Jadi kalau Core Ultra 200 V series ya, itu kan punya PTOPS-nya. Ya, PTOPS itu platform TOPS ya secara keseluruhan, baik CPU, GPU, NPU-nya itu hingga 120. Ya, jadi sudah sangat capable untuk kebutuhan AI workload dan juga sudah mendukung Windows Copilot Plus. Gitu. Nah, Mas Titan, sekarang kan lagi rame prosesor ARM nih. Seperti yang kita ketahui kalau di Apple produk ada M3, M series-nya. Nah, kalau di Windows ada anak bungsu baru lahir nih namanya Snapdragon Elite. Menurut Mas Titan, gimana kiat-kiatnya dari prosesor X86 pada hal ini Intel untuk mensiasati si anak bungsu ini? Iya. Jadi kalau kita ngomongin prosesor Intel Core Ultra 200 series ya, 200 series ini kan targetnya untuk efisiensi ya. Jadi Intel itu ingin bisa mendeliver ya produk ya untuk prosesornya ya, khususnya mobile, itu gimana prosesor ini punya efisiensi yang sangat luar biasa gitu loh. Jadi secara historis ya, kalau kita ngomongin arsitektur prosesor Intel ini kan X86 dan kita tahu ya Snapdragon udah mulai masuk. Benar. Ya. Udah memberikan sebuah standar atau benchmark. Prosesor itu baterai awetnya harus segini loh. Nah, Intel juga merespon tentunya ya. Kita juga bisa bikin prosesor yang efisien. Nah, salah satu caranya itu mengefisienkan dari sisi core-nya ya. Jadi core-nya memang jadi 8 core ya. Jadi 8 core, tapi jangan salah, 8 core ini performa core-nya itu meningkat semuanya gitu. Jadi ibaratnya kalau mesin jetnya udah di-upgrade. Ya. Jadi ada total ada 8 gitu. Jadi secara performance tetap kenceng, apalagi kualitas inti core-nya ya, single core-nya itu paling kenceng, Mas. Nah, Mas Titan, tadi kan waktu dibahas isu crash Gen 13 dan Gen 14, Mas Titan ada mention di overclock-nya, masalah di overclock dan voltasenya. Nah, dari kesan-kesan para user gaming atau user overclock enthusiast itu katanya nih ada dalam tanda petik Intel terlalu sopan dalam overclock dibanding kompetitornya. Gimana menurut pendapat Mas Titan? Kalau menurut saya Intel ini sudah mudah ya untuk bisa mengkategorikan prosesor yang dirancang untuk overclock mana yang jalan standar gitu. Karena kita tahu ya prosesor yang bisa di overclock itu kan akhirannya K ya. Atau artinya itu kan unlock ya, tidak dikunci, atau KF ya. Ada F-nya ini artinya tanpa integrated GPU. Atau kalau di prosesor mobile itu ya seri HK atau HX. Nah, itu bisa di overclock. Cuma kita fokusnya ke desktop ya. Karena ya kalau kita ngomongin overclock ini apa sih yang sebenarnya menarik ya? Overclock ini kan intinya kita meningkatkan performance ya. Jadi prosesor standar pabrikan kita naikin lagi performance-nya di atas spesifikasi default-nya gitu loh, standarnya. Nah, apa yang menarik dari overclock Intel tentu kita bisa atur ya. Baik kalau kita ngomongin overclocking di prosesor Intel Gen 13, Gen 14 ya, itu kan kita bisa atur ya frekuensi per core-nya. Jadi ada peak core-nya kita atur berapa gigahertz. Kemudian e-core-nya kita juga bisa overclock, ya. Dan
Kemarin yang saya pernah coba itu prosesor misalnya nih 4,9 GHz itu dengan mudah saya bisa overclock ke 5,2 GHz. Wow. Ya. Nah untuk case-nya yang Gen 13 dan Gen 14 itu kan memang dari default-nya itu sudah tinggi banget ya Mas. Iya. Speed frekuensi itu udah tinggi banget. Ya 5,8 GHz, bahkan yang versi KS-nya itu udah jalan 6 GHz. Oh. Jadi memang headroom untuk overclock-nya juga makin mengecil gitu. Jadi itu yang jadi kemarin sempat ada isu itu karena ya memang headroom-nya udah kecil, perusahaan motherboard ya berlomba-lomba agar bisa di-push lagi itu ini. Jadi yang kemarin isu yang crash itu kebanyakan terjadi pada PC-PC rakitan ya Mas? PC desktop Ya, rakitan. Karena memang di-push ya secara speed-nya ya, secara power-nya juga ya jadi di atas speed atau rating power dari Intel. Oke. Gitu. Untuk di prosesor mobile sendiri yang kayak tadi Mas Tita bilang yang bisa overclock di tipe HX belakangnya itu bisa di overclock. Ada nggak batasan-batasan maksimum yang bisa di overclock di tipe prosesor tersebut? Biasanya kalau prosesor mobile ya itu paling nggak 100 atau 200 MHz lah. Cuma kalau saya sih nggak rekomendasi ya. Oh iya. Karena apa ya? Karena kalau kita overclocking ini kan kita harus diimbangi dengan pendingin ya. Betul. Sedangkan pendingin dari GPU kan dari laptop ya. Iya. Itu kan sudah disesuaikan. Ya, disesuaikan lah. Disesuaikan ya. dengan Jadi model. kalau kita overclock lagi ya pasti kan panasnya juga akan bertambah. Jadi saya nggak rekomendasiin sih. Oh, Tapi kalau desktop yes. Jadi kalau mau main overclock di desktop aja. Oke. Jadi buat smart user HND yang suka overclock atau suka main game AAA butuh boost overclock, lebih disarankan pakai PC desktop dibanding notebook. Kalau memang suka main game terus kerjanya lebih mobile, ya pilih laptop gaming pakai prosesor H-series dari Intel tentunya. Oke, nah Mas Titan. Kalau kita bagi per SKU untuk target-target marketnya, apa SKU yang cocok untuk anak sekolah, mahasiswa, bisnis, atau gaming? Boleh dibagi-bagikan nggak Mas? Ya, kalau kita ngomongin prosesor yang ada di market saat ini ya, kita ngomongin kelas entry level ya. Jadi untuk anak sekolah itu bisa pakai N100 ya. Jadi ini bukan Celeron ya. Ini N100 itu penerus dari Pentium. Ya dulu ada namanya Pentium ya. Nah, itu penerusnya itu N100 ya. Dan secara performance juga sudah meningkat ya, dan bisa dikatakan tuh levelnya sudah level Core i3 ya, 10th Gen, tapi dengan power yang lebih efisien, jauh lebih efisien. Ya, jadi itu udah cocok untuk kebutuhan sekolah ya, anak-anak SD misalnya ya, anak sekolah. Kemudian di atasnya juga ada i3 N305 ya, itu basicnya sama seperti N100, cuma secara core-nya dia lebih banyak ya. Dia 8 core, powernya 15 watt ya. Wow. Jadi sudah cukup banget untuk kebutuhan sekolah ya, anak-anak sekolah SMA yang menengah atas ya, untuk kebutuhan multimedia juga ya. Kan anak-anak SMA sekarang kan juga ada tugas-tugas di sekolahnya ya, untuk bikin desain, mungkin belajar desain grafis. Itu sudah cukup ya, NT05. Kemudian di atasnya ada juga Core i ya. Jadi Core i itu juga masih ada. Ya, jadi ada i3, i5, i7 ya, dan yang terbaru itu ada Core series dan Core Ultra series. Jadi kalau basically untuk kebutuhan umum ya, pengguna secara umum lah kita pengguna umum itu ya dari i3, i5, i7 itu udah cukup gitu. Kalau kebutuhan office ya, itu i3, i5 aja cukup. Kalau kita mau editing ya yang lebih ini lagi ya, series lagi, itu bisa pakai Core Ultra series ya. Itu. Jadi untuk ya banyak sih pilihannya. Untuk gaming juga ada SKU produknya ya, ada 14th Gen sekarang ya. HX series yang punya performa paling tingginya HX ya. Itu udah levelnya desktop Mas. Ya, jadi kalau saya pribadi nih sekarang ya, kalau cari mesin ya yang punya performa yang mirip desktop,
cari aja 14 Gen yang HX. Oh, oke. Itu udah sampai 24 core ya. Iya. Tadi Mas Titan ada mention prosesor N100 ya Mas Titan? N100. Itu udah launching Mas? Udah dari setahun yang lalu ya. Udah tahun yang lalu. Ya. Berarti dia pengganti Celeron dan Pentium. Lebih tepatnya itu penerus dari Pentium sih. Iya. Ya. Karena kemarin kan jauh sih di atas. Iya, Celeron sih jauh ya. Karena kemarin kan umur Celeron kan panjang banget nih. Iya. Sampai di Windows 11 masih ada nih Celeronnya nih. Pokoknya sampai Celeronnya minta ampun pada dijalanin sistem di sebelahnya muncul di N100. Boleh jelasin detail sedikit spesifikasi core thread case-nya di Intel N100 ini Mas Titan? Ya, untuk N100 ini kan ya ini merek baru juga ya, penamaan baru. Kalau sebelumnya kan dulu kita kenal Celeron, Pentium. Nah, untuk kelas entry level itu startnya N100, ada N200, ada nanti N305 ya. Iya. Jadi N100 ini yang jelas level performanya itu udah meningkat, sangat meningkat. Ya, basically ini kan prosesor Gen 12. Ya, i-core-nya Gen 12 yang punya efisiensi yang luar biasa dan sudah didukung 4 core. Jadi quad core ya, quad core prosesor ini kan sudah sangat capable untuk kebutuhan teman-teman, untuk kebutuhan sekolah. Bener. Ya itu sudah sangat bisa diandalkan. Ya, jadi dia punya 4 core atau quad core. Kemudian grafiksnya ya UHD graphics. Wow. Ya, jadi jangan salah loh, N100 itu masih bisa untuk Intel UHD masuk. Gaming ringan masih bisa, Mas. Game PS bisa jalan itu, Mas. Gaming ringan masih bisa. Iya. Ya. Jadi ya cocok lah untuk anak-anak sekolah ya. Benar-benar. Startnya di situ. Kecepatan clocknya per core berapa itu, Mas? Di N100? Untuk N100 ini saya kurang hafal ya detailnya berapa ya. Tapi yang jelas secara speednya itu udah core-nya sudah pokoknya core-nya lebih sekarang sudah 4 dibanding Celeron dulu yang cuma pakai 2 core. Iya. Ya, itu pun kalau bisa sudah bisa ngejalanin sistem Windows 11 dengan aman lah, dalam posisi aman. Karena saya juga udah coba, Mas. Saya juga coba. First impression saya jujur aja tuh smooth ya, lancar ya. Iya. Buka aplikasi, buka folder. Pokoknya saya pakai laptopnya untuk buka-buka aplikasi itu masih lancar, masih enak. Bahkan saya coba untuk editing ringan ya, convert video lah ya. Iya. Itu masih bisa diandalin. Jadi menurut saya sih menarik banget, worth it banget lah. Worth it kelas harganya. Ya. Ada gambaran nggak di beberapa brand yang pakai prosesor N100 di kisaran harganya? Harganya setahu saya itu 5 jutaan ya. Di 5 jutaan. 5 jutaan. Tapi levelnya i3 loh. Iya, makanya itu. 5 jutaan. Ya. Di N305 pun saya heran karena bisa sampai up to 8 core. Iya, apalagi N305. Iya benar. Dia 8 core. 8 core. Ya. Yang selama ini i3 kita kenal cuma 4 sampai 6. Ini ada yang 8 core. 8 core. Artinya ya mana ada ya prosesor. Iya. Kalau kita ngomongin yang dulu-dulu ya. Iya benar. i3 punya 8 core ya. Iya benar. Jadi apa ya? Kalau saya pribadi itu kayak save aja sih, kayak kita kebutuhannya untuk office nih. Iya. Prosesor kita 8 core nih. Iya. Kayaknya aman gitu. kita save aja gitu loh. Dan itu memang benar. Saya pakai buat editing. Saya coba buat editing tuh lancar. Iya. Kemudian bahkan gaming, Mas. Iya. Gaming GTA. San Andreas atau GTA 4? Iya, GTA 4. Masih bisa dapat 30 fps. Wow. Resolusinya Full HD. Wow. Ya. Lumayan. N305 itu Mas ya? N305. Wow. Ya. Intel UHD berarti. Intel UHD graphics itu saya coba sendiri ya. Kemudian untuk kita yang main game agak lama ya, Call of Duty misalnya. Itu bisa settingannya high. Iya. Full HD high 60 fps. Oh. Jadi kalau menurut saya sih itu jadi berita gembira sih Mas, yang prosesor N100, N200 dan N305. N305 sih agak udah lama umurnya ya, secara umur N305 lebih lama daripada N100 dan sebenarnya N200. Sama itu sama. Oh iya. Semuanya sama. Satu ini ya. Satu kali launching. Ya, sama launchingnya. Ya, nah, karena di Celeron pada khususnya itu sebenarnya saya kasihan sama user-user yang beli Celeron terus based on sistemnya pakai Windows 11. Ya, itu kasihan karena biasa seminggu datang
ke toko, komplain lagi kenapa lambat, padahal sebenarnya hardware-nya bukan hardware-nya yang rusak. Memang secara hitungan matematikanya kebutuhan Windows 11 kan makin berat. Makin tinggi. Jadi ya memang minimal sih N100 ya sekarang. Betul. Udah aman sih. Oke Mas Titan, terima kasih ilmunya dan waktunya sudah sama-sama Mas Agus menyempatkan waktunya yang sempit. Terima kasih juga sudah diundang di studionya HND Komputer. Terima kasih. Keren. Ada pesan-pesan untuk dari Mas Titan untuk smart user HND betul? Mungkin? Jadi smart user HND yang ingin beli PC maupun laptop dan juga aksesoris itu bisa datang ke HND Komputer. Benar. Dan itu lengkap banget ya. Iya. Pilihannya banyak ya. Jadi ditunggu ya. Betul. Di HND Komputer. Nah buat smart user HND juga kalau mau beli laptop atau PC, kalau mau yang kecepatannya bagus, boleh beli PC atau laptop yang berbasis prosesor Intel pastinya. Betul pastinya ya. Oke. Makasih ya Mas Titan. Sama-sama Mas Agus. Sampai ketemu lagi di training-training berikutnya. Siap. Oke. Makasih Mas Titan. Sama-sama. Nah, Sobat User HND, itulah tadi ngobrol-ngobrol seru saya bersama Mas Titan Danar, Master Trainer dari Intel. Nah, pastikan juga Smart User HND kalau beli laptopnya itu pakai prosesor Intel. Karena Intel itu I-nya adalah inovasi, Tel-nya itu Tel baru. Jadi Intel itu inovasi Tel baru. Saya Agus, mau undur diri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan komen di bawah kalau ada pertanyaan tambahan. Nanti akan dijawab oleh tim kami. Saya Agus, undur diri. Sampai jumpa.